Langsung aja kirimkan data-datanya Bang Jali. Biar langsung cepat, apa yang mau ditanyakan? Kirimkan data-datanya Bang Jali and Friend. Lima gift ya. Biar saya bacakan langsung. Oke, Bang Jali data-datanya kurang lengkap ya. Bang Jali data-datanya kurang lengkap ya. Bang Jali, nama lengkap tahun kelahiran kota Anda. Satu pertanyaan Anda. Untuk Bang Jali, nama lengkap tahun kelahiran kota Anda satu pertanyaan. Oke, Ahmad Gojali di kota Lampung. Ini banyak gitu ya melayang. Oke, Ahmad Gojali di kota Lampung. Ada kartu 8, kartu 3, kartu King, kartu Jack, kartu 7, dan kartu Joker. Ya, kita akan bacakan dulu. Ya, 8, 3 King, Jack, 7 Joker. Untuk kehidupan kamu ke depannya ya, Ahmad Gojali. Oke. Untuk Ahmad Gojali di kota Lampung, ya. Di sini kalau yang saya lihat, kehidupan kamu ke depannya sebenarnya bagus, ya. Tapi kalau nggak ada gangguan, ya. Yang dimasukkan dengan gangguan gaib mistis di sini, ya. Gangguan gaib mistis yang spiritual, yang memainkan ilmu-ilmu pesugihan, itu yang selalu mengganggu kehidupan kamu, ya. Jadi kalau dilihat dari segi gambaran kartu kamu, ini sebenarnya kehidupan kamu bagus. Pertama, ya, kamu orangnya cukup telaten. Yang kedua, kehidupan kamu cukup mapan. Yang ketiga, kamu kurang sholat dan sembahyang. Kamu kurang berdoa dan kamu kurang adanya sebuah energi yang baik. Ya, ini kalau saya lihat, ya, hidup kamu di sini yang saya lihat lebih banyak hidup di lingkungan yang kurang bisa mendominasi kehidupan kamu ya, karena di sini yang saya lihat untuk saat ini yang kamu hadapi kehidupan kamu cukup keras ya, sehingga kamu berada di lingkungan yang kurang sinkron ya. Untuk kamu di sini kalau yang saya lihat memang banyak terjadi dalam hidup kamu, tapi kamu kurang adanya sebuah respect yang baik. Yang harus kamu capai ke depannya, yang harus kamu berikan ke dalam diri kamu di sini ya. Yang saya lihat di sini sih memang banyak terjadi dalam hidup kamu dengan secara sengaja ataupun secara kebetulan. Tapi di sini semuanya itu yang datang secara kebetulan itu sebenarnya bukanlah karma kamu ya, tapi kamu diberikan sebuah gangguan kayak mistis dari pemain spiritual supaya hidup kamu itu terlalu keras. Yang harus kamu jalani ke depannya di sini selalu banyak bertubi-tubi masalah. Ya, jadi kehidupan kamu di sini lebih banyak gelisah gundah dan kamu tidak memiliki sebuah ketetapan dalam hidup kamu. Ya, hidup kamu sebenarnya bagus dan mapan, hanya saja diberi sebuah ujian dan cobaan supaya kamu itu menjalani kehidupan yang cukup keras, ya. Yang mengerjakan kamu ada seorang laki-laki, ya. Tentunya di sini ada teman kerja seprofesi dan dia tidak mau kamu itu bisa berkembang dan bisa maju, ya. Nah, hidup kamu di sini pertama, kalau kamu mau lebih bagus, pembersihan aura cakra, ya. Bentar ya.
Jadi untuk kamu ya, untuk Ahmad Ghazali, kalau kamu mau hidup kamu mau lebih bagus, pembersihan dulu seluruh cakra jiwa kamu. Ya. Karena aura kamu itulah yang dikasih segala bentuk gangguan gaib mistis, ya, ilmu pesugihan, ya. Pertama di sini, kenapa saya meminta kamu untuk pembersihan aura cakra? Karena kamu dikasih gangguan, ya. Pertama, memang dia mengerjai kamu tak langsung mengerjai dari kondisi fisik mental kamu, tapi dia mengerjai dari cakra jiwa kamu, ya. Nah, pembersihan aura cakra itu yang saya kasih tahu. Pembersihan aura itu adalah bentuk dari cerminan dari wajah, ya. Cakra jiwa, cakra itu adalah cakra jiwa dari roh kamu, dari raga kamu, ya. Jadi orang itu pemain spiritual, dia menarik berbagai jiwa kamu supaya dikerjai, ya. Makanya kamu bisa hidup kamu susah dan kamu selalu tidak ada sebuah kepastian ataupun sebuah hal positif baiknya. Kamu di sini yang saya lihat, sebenarnya kamu hidup kamu tuh nggak seperti ini. Hidup kamu sebenarnya bagus dan kamu cukup mapan, ya. Supaya hidup kamu tuh bisa lebih bagus, ya. Kamu banyak mendekatkan dirimu pada Tuhan, ya. Karena kamu di sini bertemu dengan satu orang, ya. Memang di sini yang salah sih dia ada mengerjai kamu, ya. Itu adalah dunia kehidupan karma masa lampau. Itu yang saya lihat. Makanya di kehidupan sekarang dia bertemu dengan kamu, dia selalu merasa tidak suka dengan diri kamu, ya. Makanya dia ada rasa timbul emosi iri hati yang sangat mendalam. Itu semua dibawa dari kehidupan masa lampau, dibawa sampai sekarang, ya. Nah, jadi kalau kamu mau saya bantu, pembersihan aura cakra itu yang paling penting. Nah, 3 jiwa kamu ditarik. Yang pertama, ya, aura sejati kamu ini yang mau bekerja, yang punya ambisi, rasa semangat tinggi kamu dan rezeki kamu, ya. Makanya hidup kamu tuh dibuat supaya keras. Hidup kamu tuh susah, ya. Pertama di sini juga kamu orangnya juga suka pamer, ya. Makanya orang tuh lebih banyak mengundang, ya. Kamu mengundang orang itu supaya tidak senang, tidak suka dengan diri kamu ataupun membuat dirinya tidak puas melihat diri kamu, ya. Kamu orangnya suka pamer, ya. Kamu jujur ada dalam diri kamu, kamu suka pamer. Makanya disitulah kamu kekurangannya di situ. Sebenarnya kalau kamu nggak pamer, kamu biasa aja, ya. Kamu bisa nggak gitu banyak bermasalah dalam diri kamu. Itu yang saya lihat. Makanya kalau kamu di sini pembenahan diri. Pertama buka aura cakra dulu dengan saya. Pembersihan yang kedua, ya. Bentar ya. Nah, jadi di sini untuk Ahmad Ghazali, di sini kalau saya lihat ya, pembersihan diri, pembenahan diri, ya, baru kamu bisa lebih bagus ke depannya, ya. Nah, di sini kamu bisa menambahkan dengan magic pass untuk penarik hoki rezeki. Kenapa? Karena untuk semua teman-teman juga ya, untuk Ahmad Ghazali juga, kenapa saya selalu menawarkan untuk buka aura cakra terus juga ditambah dengan magic pass penarik hoki rezeki. Pertama pembersihan aura cakra dulu, ya, dan akan saya tarik kembali cakra jiwa kamu supaya kamu bisa hidup normal dan seimbang, ya. Terus yang kedua, magic pass penarik hoki rezeki. Kenapa? Karena itu hanya sebagai penopang, hanya sebagai penarik hoki rezeki. Untuk supaya kamu bisa kembali normal, untuk menarik rezeki kamu kembali. Nah, jadi kan, itu magic pass bukan hanya sebagai penarik hoki rezeki, tapi sebagai tameng, jaga badan kamu, ya. Nah, kenapa saya meminta kalian untuk buka aura cakra? Buka aura cakra itu, ya, saya kasih tahu, ya. Buka aura cakra itu jika ada gangguan itu bisa dilakukan selama 1 bulan sekali, ya. Jika tidak ada gangguan ya tidak usah buka aura cakra, ya. Nah, aura cakra itu kalau misalnya cakra jiwa kamu kalau ditarik, katakanlah kalau 1 aja cakra jiwa kamu ditarik nggak masalah. Tapi kalau udah 2, 3, 4 ditarik, kamu udah jadi oyong. Kamu udah jadi nggak seimbang, nggak sinkron hati jiwa kamu. Makanya hidup kamu ini agak susah sekali. Makanya kamu mesti ditarik kembali pembersihan, ya. Jadi untuk Ahmad Ghazali, ini kalau saya lihat ada 1 kartu, ini sangat bagus sekali. Hidup kamu sebenarnya bagus. Kamu ada rezeki dan kamu mapan, ya. Tapi karena kamu bertemu dengan orang yang tidak suka dengan diri kamu, maka hidup kamu agak bertubi-tubi, halangan, hambatan, dan kamu tidak bisa mendapatkan sebuah hasil yang baik. Hidup kamu penuh dengan keras, ya. Jadi kalau kamu mau saya bantu, silakan segera konsultasi ke nomor WA saya, ya.
Nanti akan saya bantu ya, Ahmad Gojali ya. Langsung konsultasi ya. Jadi nggak usah menunggu saya selesai live streaming karena masih terlalu lama ya. Oke. Ya. Kita lanjutkan lagi dengan Lili. Lili mana Lili? Lili mana Lili? Iya, untuk rezeki bagus, kesialan sering terjadi. Makanya untuk Bang Jali, kamu segera konsultasi ke nomor WA saya ya. Biar segera saya bantu kamu ya. Ya, untuk Magic Part juga ya. Kalau kamu bertemu dengan saya, berarti kamu tandanya jodoh ya. Jadi kalau kamu mau, segeralah konsultasi, jangan tunggu sampai saya selesai live streaming ya. Karena live streaming saya kan nggak menentu ya, karena bisa lama, bisa cepat selesai ya. Oke. Untuk teman-teman yang sudah hadir live streaming saya dan sudah saya bacakan, ya, sudah saya bacakan pokok permasalahan kalian. Jika kalian ada masalah, kalau apa yang saya katakan itu benar, ya, segera konsultasi, ya. Jangan banyak mikir lagi. Kalau kamu bisa hadir ke live streaming saya, berarti itu tandanya jodoh, ya. Karena banyak teman-teman, banyak yang tidak mengerti tentang pembersihan buka aura cakra, ya. Jadi teman-teman siapapun kalian yang sudah masuk ke live streaming saya bisa mendengar penjelasan arti dari aura cakra, itu lebih bagus dan kalian bisa tahu apa sebab akibat apa yang kalian rasakan selama ini, hidup kamu itu seperti apa, ya. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Banyak yang sudah dikorbankan tetapi hasilnya nihil. Tentunya itu adalah ilmu pesugihan, ya. Ilmu pesugihan, pemain spiritual yang mengerjai kalian sampai habis-habisan. Kalau bisa kalian itu ya susah dan menderita, sengsara dan tidak punya apa-apa, akhirnya jatuh sakit dan meninggal ya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan Lili ya. Ana di kota Medan. Untuk Ana tadi udah saya kirimkan Magic Parts-nya, pesanannya. Kemungkinan besok baru bisa nyampe ya. Ongkirnya COD ya. Ana. Oke, untuk Ana di kota Medan ada kartu 4, 6, 6, 2, 3, Joker. Coba call. Jadi ada sempat kedip. Oke, untuk Ana di kota Medan. Oke. Untuk Ana di kota Medan, kartu 46623 Joker, ya. Ini kalau saya lihat ya, di semalam kan ada pembersihan buka aura cakra ya. Ini kalau saya lihat, untuk rezeki kamu ke depannya bagus ya. Hanya saja kamu ditutupi lagi. Ini ada teman seprofesi kamu sudah tahu bahwa kamu sudah dibersihkan dan kamu ada yang menolong kamu, ya. Ini saya ada menampak dua teman seprofesi kamu tidak suka dengan diri kamu, dia menutupi kamu kembali, ya. Nanti kamu WA saya kembali, nanti akan saya bantu ya. Karena di sini yang saya lihat kamu ditutupi lagi. Kamu dikerja lagi, kamu ada sesuatu di kening kamu. Dan di ubun-ubun kamu ada sesuatu, belakang kamu ada doa. Ya, jadi kamu kerjanya nggak gitu baik, nggak gitu normal, nggak gitu seimbang. Ya, di tempat kamu, kursi duduk kamu itu ada sesuatu. Makanya kamu kerja kamu hari ini agak sempoyongan. Dan kamu di sini agak kacau balau. Jadi kamu duduk pun juga nggak tenang. Kamu sebentar pergi, berdiri, sebentar duduk ya. Jadi hidup kamu nggak gitu nyaman. Untuk rezeki kamu ke depannya bagus ya. Kamu ada rezeki penolong ya. Jadi di sini nanti akan saya bereskan dua teman kamu. Nanti kamu WA saya kembali ya. Oke. Kita lanjutkan lagi dengan Rahayu. Rahayu gimana Rahayu? Ada Rahayu? Oke, Rahayu, ada Rahayu. Oke, Teresia Rahayu Utami. Untuk kedepannya bagaimana? Untuk kedepannya, apanya? Rezekinya ya, situasi kondisi ya. Teresia Rahayu Utami di kota Tangerang. Itu.
Oke, untuk anak, kamu udah tahu ya, pantesan hari ini kerjaan saya sangat kacau. Karena memang saya ada dikasih lihat kamu di sini ada sesuatu kayak bentuk sunggokong di melingkari, kamu ada sesuatu di kening kamu. Ya, makanya kamu susah untuk bekerja dengan baik. Itu. Oke, Teresia Rahayu Utami di Kota Tangerang ada kartu 9, 6, Queen, 6, 8, 5. 82 ya. Oke, 96 Queen 6 82 ya. Untuk kamu ke depannya kita akan lihat dulu Teresia Rahayu Utami. Oke. Teresia Rahayu Utami di Kota Tangerang, untuk kamu ke depannya. Kamu di sini kalau untuk mengenai sebuah ambisi, rencana tujuan kamu jangan terlalu menggebu-gebu ataupun kamu jangan terlalu melihat segala sesuatunya itu dengan cepat memutuskan keputusan ya. Karena di sini kalau yang saya lihat ada sesuatu hal yang harus kamu prediksi, membenahi, dan kamu harus ada sesuatu yang mesti kamu lihat dengan secara lebih optimal ya. Untuk kamu kedepannya di sini bagus ya. Hanya saja aura kamu agak gelap, kamu ada dikerjai ya. Jadi kesempatan emas kamu di sini yang saya lihat ada ditutupi. Tunggu sebentar. Jadi Teresia Rahayu Utami di sini kalau saya lihat banyak sesuatu hal yang mau kamu capai, tapi semuanya itu agak lambat ya. Bisa dikerjakan tapi terasa lambat ya. Terasa lambat, terasa pelan, dan kamu agak lebih bosen menjalani usaha, bisnis, ataupun dalam hal bekerja. Kamu di sini akhir-akhir ini udah 1 bulan lah ya. Kamu lebih banyak mager, pekerjaan kamu juga agak kacau balau ya. Pekerjaan kamu banyak agak lalai ya. Dan kamu di sini yang saya lihat kamu lebih aja agak malas bergerak ataupun ada sebuah perubahan ya. Hidup kamu di sini jiwa kamu agak terkunci ya. Jadi kamu susah untuk melakukan segala hal, banyak hal, ataupun meskipun ada banyak aktivitas, banyak apa yang mau dikerjakan, tapi hanya 1 atau 2 yang bisa diselesaikan. Itu pun dalam waktu yang cukup lama ya. Untuk kamu ke depannya di sini yang saya lihat ada seorang wanita yang sengaja menghalangi kamu. Menghambat segala rezeki kamu. Ini rezeki kamu, ya. Ini ambisi kamu. Ini rencana tujuan kamu. Ini rasa semangat kamu, ya. Jadi di sini, kalau saya lihat, ini seorang perempuan ini, ya, sangat tidak suka dengan diri kamu. Dia ingin menjatuhkan nama baik kamu, atau enggak ingin supaya kamu dipecat, atau usaha kamu tuh bangkrut, merugi, dan kamu tidak bisa mendapatkan apa-apa. Ini watak seorang perempuan ini sangat tidak bagus sekali. Ya, hati jiwanya kejam. Dia pun juga ada mengerjai laki-laki yang lain. Dia ada mengerjai lain juga ya. Dia banyak mengerjai orang. Ya, dia tidak suka. Setiap dia bertemu dengan orang lain dia tidak suka. Kalau dia merasa tidak suka dia mengerjai orang. Ya, tentunya kamu sudah tahu lah orangnya ya. Jadi saya tidak perlu kasih tahu untuk kamu ke depannya seperti apa ya. Jadi di sini kamu pembersihan dulu aura cakra ya. 3 jiwa kamu ditarik. Yang 1 ambisi kamu. Yang kedua ini ambisi rasa semangat. Yang kedua kamu mau bekerja. Yang ketiga ini rezeki kamu. Jadi 3-3-nya aja ditutupi, ditarik. Cakra jiwa kamu terkunci. Kamu di sini dibungkus seperti lapisan bentuk telur, tak kasat mata. Kamu begini pun salah, mau begini salah, mau olahraga pun salah, seperti ketarik. Karena memang cakra jiwa kamu terkunci. Itu yang saya lihat. Jadi untuk kedepannya kamu bagus. Hanya saja kamu pembersihan dulu buka aura cakra. Pembersihan buka aura cakra itu bisa dilakukan sebulan sekali. Jika kamu ada dikerjai, ya mesti buka aura cakra. Dan kamu ya buka aura cakra itu ya sekali kamu bayar itu berlaku selama 1 bulan. Jadi kalau selama 1 bulan itu kamu masih dikerjai, kamu cari ke saya. Sekali pembayaran ya itu berlaku 1 bulan. Nah, jadi kalau kamu misalnya udah lewat 1 bulan, kamu ingin buka aura cakra lagi, saya kasih kamu harga langganan. Ya. Nah, jadi untuk Teresia Rahayu Utami, kamu di sini ada diganggu terus.
hidup kamu nggak gitu mapan, hidup kamu nggak gitu relaksasi. Kamu mau berdoa pun malas, mau bekerja pun malas, makan aja pun nggak ada waktu, ya mau makan aja pun malas, ya kan? Makanya kamu agak mager, malas bergerak. Kamu kurang ada sebuah perubahan. Ini yang saya kasih pandangan ya, gambaran. Kamu udah dikerja lebih dari 4 bulan. Baru sampai saat ini kamu baru bisa melihat hasilnya, semakin lama semakin anjlok dan kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Ya, jadi untuk Teri Rahayu Utami, segeralah konsultasi untuk buka aura cakra. Ya, nanti akan saya bantu ya supaya kamu bisa lebih netral, bisa lebih bagus dan kamu bisa mencapai kembali peluang kesempatan emas. Kamu bisa melakukan untuk memesan penarik hoki rezeki. Kalau kamu mau bisa saya bantu ya. Oke. Doa. Oke. Untuk an ada an. Tadi yang tulisannya an itu mana tadi? AN. AN ada AN. Oke, AN. Segera konsultasi ya, nggak usah tunggu saya selesai live streamingnya. Nanti kalian kebanyakan kalau saya lihat, kalian tunggu saya selesai live streaming, semuanya lupa untuk cari saya. Segera ya, kalau udah catat nomor WA saya, segera konsultasi. Ya. Tunggu sebentar ya. Untuk An Awan di kota Jakarta, lahir di Pemangkat. Oke, bentar ya, saya minum dulu ya. Oke, kita akan lihat dulu untuk Awan di kota Jakarta ya, kehidupan kamu ke depannya. Ini kalau saya lihat ya untuk Awan, saya ada nampak ada satu ular gede sekali itu di dalam rumah kamu, ya. Itu kalau saya itu dikasih kiriman ya untuk memantau kamu ya, ularnya ular hitam ya. Itu putri itu ya. Putri ular hitam itu gede sekali. Ya, itu ada di dalam rumah kamu. Ya. Bentar ya. Oke, bentar. Oke, Awan. Aku lihat dulu fotonya. Oke. Awan di kota Jakarta. Oke. Oke. Untuk teman-teman yang ingin dibacakan ya, bisa kirimkan 5 gift ya. Nanti akan saya tulis namanya sesuai dengan nomor urutan giliran ya. Oke, untuk Awan di kota Jakarta. Bentar ya. Ada kartu Joker. Ada kartu Joker, kartu King, kartu Queen 7, 8, 9, 6. Ya. Joker Queen 7896 ya. Kita akan lihat dulu Awan ya. Oke. Awan di kota Jakarta, untuk kehidupan kamu ke depannya yang saya lihat ya. Kamu harus bisa lebih kuat ya. Kamu banyak berdoa dan sembahyang
Kamu jangan dikit-dikit suka memaksakan kehendak. Ego kamu terlalu tinggi, ego kamu terlalu kuat, keras kepala kamu juga, ya. Kamu di sini sebenarnya kalau saya lihat insting dan feeling kamu tajam. Kamu sudah tahu apa yang nanti akan terjadi. Kamu udah tahu apa yang harus kamu lakukan. Tetapi kamu ngeyel. Kamu nggak mau supaya kamu itu bisa hidup lebih normal, bisa hidup lebih baik. Ya, kamu nggak mau. Kamu lebih banyak memasangkan kehendak kamu. Sebenarnya kamu sudah tahu, kamu sudah dikasih tahu sama jiwa kamu sendiri. Kamu sudah dikasih tahu sama saudara kembar kamu. Bentar ya. Itu tuh hilang. Nah, jadi di sini untuk awan ya, kalau yang saya lihat kehidupan kamu ke depannya bagus. Cuman ini saya sarankan kamu ya. Saya memang tidak bisa menyalahkan kamu ya. Hanya saja kamu di sini, kamu orangnya sudah tahu tapi tidak mau tahu. Kamu orangnya ngeyel. Ego kamu, keras kepala kamu nggak sesuai dengan situasi kondisi. Kamu nggak sinkron dengan hati jiwa kamu. Sebenarnya kamu sudah tahu, ya, apa yang kamu lakukan, apa yang harus kamu cari, apa yang harus kamu sikapi, apa yang nggak boleh. Kamu bersifat kekanak-kanakan loh, ya. Maaf cakap kata ya. Ini kalau saya lihat, kalau kamu bisa lebih bagus ya, kamu agak punya sifat jiwa kelaki-lakian, lebih gentle ya, itu lebih bagus. Jiwa kamu, saudara kembar kamu sudah kasih tahu kamu, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kamu harusnya begini, tapi kamu nggak mau tahu. Itu yang saya lihat. Untuk dari segi kartu kamu, memang kamu ada yang menghalangi kamu, seorang perempuan, ya. Ini yang menghalangi kamu. Segala rencana tujuan kamu, ekspektasi kamu, ambisi kamu, ya. Kamu di sini yang kamu saat ini yang kamu rasakan, hidup kamu penuh dengan bosen, bete. Kamu nggak tahu apa harus kamu capai. Seorang perempuan ini yang mengerjai kamu. Nah, ini ya, ini jiwa kamu langsung bilang, iya kok, orang ini susah dikasih tahu. Nah, ini jiwa kamu sendiri udah bilang. Nah, kamu nggak mau tahu, sudah dikasih tahu tapi ngeyel. Makanya kamu hidup susah. Nah, ini jiwa kamu yang bilang sama saya. Langsung connect dengan saya jiwanya. Jiwa awan. Ya, itu saudara kembaran kamu, jiwa kamu di dalam raga kamu. Dia langsung refleks sama saya. Ya kan? Kamu orang nggak mau tahu. Sudah dikasih tahu tapi kamu bandel. Makanya kamu susah sekarang. Udah dibilang, ya misalnya, kamu di situ di depan kamu ada lubang besar. Udah tahu kamu itu bahaya, kamu masuk lagi ke dalam lubang. Nah, itu masalahnya. Jadi mau gimana lagi? Kamu buka aura cakra, pembersihan. Ya, di sini yang saya lihat ya, untuk awan ya. Kalau kamu mau hidup kamu begitu-gitu saja, silakan. Kalau kamu mau hidup kamu mau sempurna, mau ada perubahan, silakan buka aura cakra. Terus yang kedua, belajar untuk bisa memahami diri kamu sendiri. Saudara kamu, saudara kembaran, jiwa kamu yang ada di raga kamu, itu membantu kamu. Dia mau buat hidup kamu itu lebih bagus. Ya, kamu harus banyak belajar. Percaya sama insting kamu, percaya dengan jiwa kamu sendiri. Ya. Ini kamu juga ada orang tua, mama kamu pun dekat sama kamu. Itu yang saya lihat. Ya. Kamu sebenarnya kamu nggak susah dan menderita. Kamu sendiri yang buat kamu susah. Akhirnya kamu masuk ke dalam lubang. Ini ketemu sama seorang perempuan yang tidak suka dengan diri kamu. Jujur pada diri kamu sendiri. Kamu jangan suka menyimpang dengan jiwa kamu. Ya, ini jiwa kamu yang kasih tahu. Kamu sudah dikasih tahu, tapi kamu ngeyel. Kamu sudah dikasih tahu, tapi kamu nggak mau tahu. Ya, untuk awan ya, silakan buka aura cakra. Ya, 2 cakra jiwa kamu, ya ada ketetapan hati, ya, yang ada rezeki kamu ditarik. Ya, jadi kalau kamu mau saya sempurnakan kembali, segera buka aura cakra dan kamu bisa lakukan magic paths ya untuk benar hoki rezeki. Supaya rezeki kamu ada bisa ditarik kembali supaya seimbang. Ya. Oke.
Thank you. Untuk teman-teman semuanya, ya, ini saya kalau bacakan pokok permasalahan kalian, ini bukan sembarangan ngomong, ya. Kadang jiwa kalian pun juga serentak, ya. Ada respon dengan saya, jadi langsung kasih tahu sama saya. Jadi kehidupan kamu seperti apa, jiwa kamu yang kasih tahu. Ditambah dengan penerawangan batin, ditambah saya bacakan kartu tarot, semua lengkap. Jadi dikasih tahu semua. Jadi, kalau jiwa kamu ada kasih tahu, kamu langsung lakukan yang terbaik. Karena jiwa kamu, ya, saya kasih tahu ya, jiwa kamu, roh jiwa kamu, dengan kamu sendiri orangnya, itu sangat berbeda sekali loh kepribadiannya loh. Kepribadian kita sebagai manusia, sangat-sangat berbeda sekali dengan roh jiwa kamu. Roh jiwa kamu adalah saudara kembaran kamu. Oke, itu titik pusat itu dukun ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, kenapa aku selalu meminta kalian mendengar insting feeling kamu harus bisa mendengar saudara kembaran roh jiwa kamu sendiri. Karena kenapa? Karena dia yang paling tahu, karena dia yang bisa tahu apa yang akan terjadi, yang besoknya akan terjadi apa, yang besoknya apa harus kamu lakukan, dia tahu. Makanya dia kasih tahu sama kamu. Belajarlah untuk bisa sinkron dengan hati jiwa kamu dengan orangnya. Kan banyak orang bilang, ya kan, manusia dengan jiwa cukup berbeda sekali. Kenapa? Lain di mulut, lain di hati. Ada orang bilang gitu kan, ya kan. Nah itu, makanya manusia, ya, raganya dengan jiwanya itu, kalau nggak sinkron, kalau nggak sehati, ya itu susah, ya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan Aurora. Aurora. Oke, Aurora, kirimkan data-datanya. Oh, di kota Kaohsiung. Oh, Kaohsiung, Malaysia ya. Apa yang mau dibacakan Kaohsiung, Jason Winata? Oh di Taiwan, di Taiwan ya. Oke. Oh, Kaohsiung di Taiwan ya. Aku pikir di Malaysia ya. Oke. Oke, kamu mau mengenai kehidupan ya. Oke, kehidupan Kaohsiung Taiwan. Oke, kupikir di Malaysia. Ya. Oke. Jason Winata. Mengenai kehidupan kamu ke depannya ya. Oke, Jason Winata. Itulah ya. Oke, Jason Winata di kota Kaohsiung, Taiwan ya. Oke, kartu 7, Joker, Jack, 8, 4, 10, bukan ya? Ya. Oke, untuk Jason Winata ada kartu, bentar ya. Jason Winata ya, Kaohsiung di kota Kaohsiung, Taiwan ya. Jason Winata 7 Joker Jack 8 4 10 ya, kehidupan kamu ke depannya. Oke. Untuk Jason Winata
Untuk kehidupan kamu ke depannya, di sini kamu nggak bakal lama lagi kamu bakal dapat proyek ataupun bakal dapat promosi jabatan, ya. Kamu nanti bakal ketemu dengan dewa penolong, ya, yang bisa membantu kamu dari uh, kesusahan kamu ataupun dari job, ya, dari pekerjaan kamu. Ini kalau saya lihat, cuman di sini kalau saya lihat ini untuk saat ini sih memang masih belum nampak, ya. Tapi dalam waktu dekat kamu udah akan bakal dapat hal yang baik. Cuman di sini untuk kamu, kalau kamu mau saya bantu, ya, bisa dilakukan dari jarak jauh untuk buka aura cakra. Karena kamu di sini, ya, kamu dari negara Indonesia ke tempat Taiwan, kamu ada membawa energi negatif. Jadi itu pemain spiritual yang mengerjai kamu itu nggak lepas, ya. Meskipun ada orang bilang udah melewati perairan, udah melewati lautan, melewati pulau ke pulau, ya. Itu kan ada orang bilang itu nanti aura negatifnya bisa hilang. Memang bisa hilang, tapi nggak semua. Kalau ilmu-ilmu pemain spiritual yang cukup tinggi, itu nggak semudah yang kamu bayangkan, nggak semudah yang kamu pikirkan. Oh, bisa kita udah lewati luar negeri, udah lewati pulau, lautan, belum tentu. Ya, memang ada yang memang kalau misalnya yang sepele, yang biasa-biasa aja hilang semua. Tapi kalau yang kuat nggak mungkin bisa hilang. Nah, untuk Jason Winata, hidup kamu di sini sebenarnya nggak susah dan menderita. Tapi ada orang yang memang sengaja buat kamu susah. Ya, pertama, kamu ada dewi yang jagain kamu. Kedua, kamu ada leluhur jagain kamu. Jadi kamu nggak susah dan menderita. Kamu ada aja yang menolong kamu. Ya, cuma untuk saat ini aura kamu gelap. Kamu harus bisa dibersihkan. Ya, buka aura cakra bisa dilakukan dari jarak jauh. Ya, jadi kalau kamu mau saya bantu, silakan segera konsultasi. Ya, kalau untuk Evan, dia ada banyak keunggulan, ya. Bisa buka aura cakra, ada magic pass untuk menarik hoki rezeki, untuk menarik dewa penolong, ada juga untuk batu alam untuk menetralisir energi kamu, ya. Jadi kamu bisa segera catat nomor WA saya untuk konsultasi, ya. Jadi supaya segera bisa saya bantu, ya. Untuk rezeki kamu ke depannya nanti kamu bakal dapat rezeki yang baik, ya. Rezeki yang adalah rezeki kamu, ya. Cuma kamu harus banyak bersabar. Untuk saat ini sih kamu harus bisa lebih lebih banyak berhemat lah gitu, ya. Jadi kamu katakanlah bisa dibilang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, ya. Jadi kamu hidupnya, ya, maksudnya lewati dulu ujian cobaan, kesusahan dan penderitaan kamu. Nanti gak lama kamu bakal dapat hal yang baik, ya. Cuma kamu bersihkan dulu aura cakra kamu, ya. Oke. Thank you. Untuk Jason Winata, ya, kamu banyak belajar untuk bisa mendengar hal yang baik ataupun kata bijak dari orang yang terdahulu ataupun orang yang berpengalaman, ya. Kamu di sini, kamu butuh banyak bimbingan dan arahan petunjuk, ya. Ini kalau saya lihat, ini beliau mengatakan bahwa beliau adalah dewi, ya. Tapi saya nggak mau kasih tahu dewi apa. Dia mengatakan bahwa hidup kamu harus bisa lebih kuat. Kamu jangan cengeng, kamu jangan manja, ya. Kamu kan seorang laki-laki, ya. Jadi harus bisa lebih tegar menjalani kehidupan, ya. Jalani kehidupan itu kamu harus banyak sabar. Jangan maunya cepat, maunya ini, maunya itu, kamu maunya instan, ya. Ingat, kita sebagai manusia bukan dewa-dewi. Kalau dewa-dewi mau apa langsung instan. Tapi kalau manusia dia butuh proses, butuh pengorbanan, kerja keras, ya. Jadi mau apapun kita kerja keras, ya. Oke. Kita lanjutkan lagi dengan Devi Huang. Devi Huang ada, Devi Huang. Oke, Devi Huang bisa kirimkan data-datanya. Yang ingin berkonsultasi, yang ingin bertanya tentang kehidupan kamu, bisa kirimkan 5 gift, ya. Oke, Devi Huang.
Oke, tunggu sebentar ya Devi Huang ya. Oke, tunggu sebentar ya. Cik Liao itulah cik. Eh, jauhi orang kaya. Itu ada blok kristal. Oke, Juliman Eng. Juliman Eng ini Juliman Eng ini maksudnya apa? Suami kamu ya? Juliman Eng suami kamu ya? Oh iya, suami kamu. Oh iya, suami kamu orangnya apa ya? Suami kamu orangnya fair ya, orangnya ya. Orangnya cukup lumayan bagus. Ini satu jiwanya itu yang punya semangatnya ditarik. 5 gift itu terserah, yang penting 5 gift bukan 5 koin. Bentar ya, tadi saya coba lihat dulu punya si Devi Huang. Devi Huang mana ya data-datanya tadi ya? Udah. Oke, Putri Melati udah satu namanya. Ini nama-nama yang sudah kirimkan 5 gift nih ya. Kita lanjutkan lagi untuk yang ke-6 Devi Huang, 7 Benny Liu, 8 Harry J, 9 Sweet Marys, 10 Putri Melati, 11 Feriansyah cuma 1 gift. Saya butuh 5. Jadi namanya yang sudah saya panggil harap bersabar ya. Juliman Eng di kota Jakarta. Ibu mau kau tanya. Oke, saya tunggu dulu siapa lagi yang mau kirimkan giftnya. Biasa tulis namanya. Nggak ada lagi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Juliman Eng. Kartu Jack 9863. Jack 9863 ya. Juliman Eng. Oke. Untuk Juliman Eng di kota Jakarta, ini kalau saya lihat satu jiwa kamu menangis, ya. Kamu di sini, kamu susah untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik, karena kamu ada sesuatu yang menghalangi dan ada yang menghambat, ya. Hidup kamu di sini yang saya lihat agak bertubi-tubi. Mau maju salah, mau mundur pun salah, mau ke kiri salah, mau ke kanan pun salah. Jadi akhirnya kamu duduk diam. Ya, jadi Juliman Eng
hidup kamu di sini, kamu lebih banyak pasrah. Ya, untuk pasrah itu bukan berarti kamu tidak bisa melakukan segala hal yang baik. Ya, memang kamu di sini, kamu memiliki sebuah ambisi yang cukup tinggi. Ya, hanya saja kamu di sini dikasih masalah bertubi-tubi. Keuangan kamu semakin lama semakin menipis. Kamu orangnya juga suka menabung, kamu orangnya juga suka berhemat, ya, dan kamu orangnya pun juga fair sama orang. Kamu sayang sama keluarga kamu, tapi ada yang bentrok di dalam jiwa kamu. Satu jiwa kamu ada sesuatu, ilmu pesugihan yang sangat minim sekali. Itu ada di dalam jiwa kamu. Ya, ini saya coba tarik dulu ya, saya kasihan sama kamu. Nah, ya. Ini saya tarik lagi ya. Oke. Oke. Untuk Juliman Eng, ini saya udah nampak, ini yang mengerjakan kamu adalah orang tangki. Ya, bentar ya. Bentar ya. Bentar ya. Oke. Untuk Juliman Eng, ya. Ini saya udah tahu, ya. Saya udah tarik. Ketika saya tarik, itu ada orang tangki, orang kemasukan dewa, ya. Itu kok nggak salah, ya. Itu nggak jauh dari rumah kamu. Itu ada saudara kamu yang bisa kemasukan dewa ya. Itu yang mengerjakan kamu loh. Kalau bukan, dia mencari orang tangki itu mengerjakan kamu. Tapi serasa saya itu kayaknya itu tak lain adalah keluarga saudara sepupu kamu. Itu Juliman Eng, ya. Itu kamu dikerja habis-habisan ya. Itu beberapa jiwa kamu ditarik di tempat dia itu, di tempat kelenteng, ya. Jadi kamu di sini, kamu ya untuk saat ini kamu kurang bisa berpikir lebih logika. Kamu kurang bisa berpikir lebih jernih. Pemikiranmu kurang terbuka. Kamu agak ngeblank pemikiran kamu, ya. Jadi untuk Juliman Eng, ini sudah saya tarik beberapa, ya. Jadi kalau kamu mau saya bantu, ya, bantulah suami kamu ya untuk Devi Huang. Kasihan suami kamu. Suami kamu yang saya lihat, ya, kamu melihat dia untuk saat ini, ya. Memang di sini saya lihat dia tuh agak bangun, agak sadar. Tapi di dalam jiwanya agak tidur, ya. Jadi dia nggak fokus, nggak konsen. Ketika kamu berbicara dengan dia, ya, berbicara dengan suami kamu, ya, seperti respon nggak respon, seperti nyambung nggak nyambung, gitu ya. Jadi dia itu kan sebenarnya dia nggak perlu disalahkan karena dia memang sengaja dibuat supaya dia tuh nggak sadar diri. Ketika orang banyak berbicara dengan dia hanya bisa menyambung sampai 1/4 saja, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, kasihan suami kamu. Kalau kamu mau saya bantu suami kamu, segera konsultasi. Karena suami kamu sudah berakibat fatal, ya. Udah sangat dia mau buat supaya suami kamu nggak bisa kerja, ya. Jadi di sini secepatnya kamu cari saya konsultasi kalau kamu mau saya bantu suami kamu. Karena suami kamu 3 jiwa kannya, bukan 3 jiwa, tapi 4 jiwa. Dikerja habis-habisan supaya hidup kalian kacau balau dan kalian tuh kalau bisa kalian pun juga pisah. Itu yang saya lihat. Supaya harta kalian pun juga hancur habis, ya, dan keluarga kalian juga tidak bisa bersatu. Segera dibantu. Karena di sini yang saya lihat untuk energi baiknya, positifnya itu ditutupi, ya. Yang bisa bekerja, yang punya ambisi, yang ada rezeki, ya, yang bisa keluar kota, yang bisa mencari rezeki, itu semuanya ditutupi, ditarik jiwanya. 4 jiwa suami kamu. Kamu kalau nggak percaya, kamu boleh tanya suami kamu sekarang, ya. Untuk suami kamu Devi Juliman Eng,
Kamu tanya dia, ngomong sama dia. Apa yang kamu rasakan? Apakah dia bisa normal seperti orang berbicara dengan yang lainnya? Itu kalau saya lihat, itu sangat apa ya? Sangat beresiko, maksudnya ya, sangat berpengaruh kehidupannya, ya. Karena dia di sini yang saya lihat, dia antara sadar nggak sadar hidupnya itu kurang nyaman. Kamu tanyalah sama dia. Kamu tanya sama dia, sama suami kamu. Betul apa enggak? Ya, kalau betul segera konsultasi ke nomor WA saya. Nanti biasa bantu. Rezekinya ada tapi ditutupi. Sebenarnya ini kalau saya lihat untuk suami kamu Juliman Eng, dia sebenarnya dia udah di luar kota dan dia sudah menyimpan banyak uang. Dia pun juga ada proyek. Teman-temannya pun juga lagi nungguin dia, tapi ditutupi. Ya, oke? Segera konsultasi. Cik, jadi sini, Cik. Oke? Oke, kita lanjutkan lagi dengan Benny Liu. Benny Liu ada Benny Liu. Benny Liu ada mana Benny Liu? Yang mengerjai suami kamu tadi, Juliman Eng, iya orang tangki, orang kemasukan dewa. Nggak seneng dia, nggak suka sama suami kamu. Sama kamu pun juga gitu ya, sama. Oke, Benny Liu nggak ada ya. Harry J ada Harry J. Harry J mana Harry J? Feriansyah nanti ya. Harry J ada, oke, Harry J. Harry J, kirimkan data-datanya. Oke, Harry J, kirimkan data-datanya. Oke, DJ. Oke, Harry Julianus di Kota Denpasar, Bali. Oke, tunggu sebentar ya. Raja Wali. Oke, Harry Julianus. Harry Julianus ya. Ada kartu Jack 3, 9, Joker 4, As ya. Oke. Harry Julianus di Kota Denpasar, Bali. Aduh. Untuk Harry Julianus di Kota Denpasar, Bali, hubungan rumah tangga kamu agak cekcok ya. Itu ada makhluk astral yang membuat kalian tuh hubungannya jadi berat sebelah. Ya. Melihat dengan pandangan mata sebelah ya, sebelah mata ibaratnya gitu ya, melihat dengan pandangan sebelah mata. Terus yang kedua,
tidak ada sebuah komunikasi, ya. Ada komunikasi cuman seadanya saja. Mungkin di sini, kamu udah pulang ya Pak, kamu udah pulang ya Ma, kamu mau makan nggak? Ya, udah gitu aja. Dan ketika pengen ngomong, pasti ujung-ujungnya pasti mau ribut. Itu yang saya lihat. Itu kalau saya lihat itu ada makhluk astral, ya. Itu ada genderuwo berbadan hitam, ya. Itu ada di dalam kamar kalian. Ya. Ini yang mengerjai kamu. Di sini yang saya lihat ada seorang wanita yang tidak suka dengan kalian. Memainkan ilmu gaib mistis, pemain spiritual, ya. Segala hal yang baik semua ditutupi, ya. Nah, dengan kartu seperti ini untuk mengacaukan, untuk menghancurkan hubungan keluarga kalian, ya. Pertama, supaya tidak ada komunikasi. Yang kedua, hubungan kalian tidak ada sesuatu hal yang bisa kamu capai, ya, dengan kebahagiaan ataupun keharmonisan sebagai suami istri, ya. Yang terakhir membuat supaya gelisah, galau, gundah, marah-marah, sedih, dan akhirnya minta cerai minta cerai dan akhirnya putus hubungan, ya. Ini kalau saya lihat hubungan kalian harus segera diurus, ya. Kamu bisa mencari saya, ya. Satu-satunya pembersihan buka aura cakra. Kalau kamu mau saya bantu buka aura cakra, sekaligus nanti aura rumah kamu, genderuwo, makhluk astral, nanti akan saya tarik keluar, ya, supaya nanti hubungan kalian bisa kembali membaik, ya. Jadi di sini kalau kamu mau buka aura cakra itu sudah harga sepaket dengan pembersihan aura rumah, ya. Untuk kamu Harry Julianus, ini kalau saya lihat ada sesuatu di dalam jiwa kamu dan yang mengerjakan kamu adalah dukun, pemain spiritual. Itu yang mengerjakan kalian. Yang mengerjakan, yang meminta dukun itu adalah seorang wanita. Wanita itu tak jauh dari rumah kalian. Itu adalah tetangga kamu atau ya orang lain, ya. Tapi kalau saya lihat dari tetangga, ya. Ini kalau saya lihat pembersihan buka aura cakra, karena untuk Harry Julianus, auranya itu tertutup semua. Satu cakra jiwa Harry Julianus yang mencintai, yang menyayangi istri kamu itu ditarik, ya. Kita sebagai manusia ada roh jiwa yang suka menyayangi, perhatian dengan pasangan. Jadi dia mengambil satu jiwa kamu yang menyayangi keluarga, yang menyayangi anak istri, ya. Jadi Harry Julianus, nah itu satu jiwa kamu sudah saya lihat itu ditarik, ya. Nah, jadi kalau kamu mau saya bantu, silakan segera konsultasi, ya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan Sweet Marys. Sweet Marys ada? Oke, welcome. Sweet Marys. Sweet Marys. Sweet Marys ada? Oke, Sweet Marys, ya. Kita lanjutkan lagi Sweet Marys, ya. Oke, kita akan panggil dulu, ya. Ini saya udah tutup pendaftaran, ya. Udah pas 15 nama. Tapi kalau misalnya masih ada yang mau ingin mendaftarkan namanya, lanjutkan lagi ke nomor WA saya, ya. Nanti akan saya bacakan, akan saya respon, tapi slow, ya. Kalau nggak malam ini, besok pagi, ya. Ini kita udah masuk ke 9, Sweet Marys, ya. 10 Putri Melati, 11 Feriansyah, 12 Jen PWTI, 13 Anastasia. Anastasia cuma satu gift loh. Coba saya lihat dulu. Anastasia, oh udah 5 ya. Oke, Anastasia yang ke-13, yang ke-14 Kasih Karunia, yang ke-15 JK, ya. Oke, itu aja yang sudah saya tulis namanya. Saya sudah tutup pendaftaran. Tapi masih ingin mendaftarkan namanya, segera konsultasi ke nomor WA saya, ya. Oke.